Melihat banyak sekali testimoni yang kami dengar, juga yang kami baca, ada beberapa testimoni banyak yang membaca buku Rasulullah Kekasihku dan mereka rata-rata menitikkan air mata, menangis. Kemudian kira-kira apa sih yang membedakan buku ini dengan kisah buku-buku tentang Rasulullah yang lain? Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim birahmatillah. Buku ini sengaja kami buat itu kami luahkan cinta kami, rindu kami, dan yang buatnya seorang perindu nih teman-teman. Jadi rindu yang ingin ditransfer nih, ya. Kami sangat rindu sama Rasulullah, ya. Kami sangat rindu Rasulullah, ingin ketemu, ingin berbuat sesuatu dan rasakan bahwa Rasulullah natap kita terus teman-teman. Natap kita, lihat kita terus Rasulullah lihat. Nah, buku ini lagi mentransfer rindu teman-teman. Yang kami tulis tuh apa yang kami rasakan kerinduan itu, dan begitu apa ya, bangganya sama Rasulullah punya akhlak-akhlak ini. Ya makanya wajar yang punya sholawat banyak baca bab demi bab akan menangis. Yakin menangis. Karena kami nulis pun sambil nangis soalnya. Ya, indahnya akhlak Rasulullah. Bahkan bab pertama saja, bab yang dicekik Yahudi, bayangkan Rasulullah dicekik di depan sahabat-sahabat, di depan Sayyidina Umar, tapi Rasulullah malah menghukum Umar karena Sayyidina Umar ini menakut-nakuti Yahudi yang mencekiknya. Artinya indah sekali akhlaknya Rasulullah di sana. Inilah jadi asbab hidayah. Nah, bagaimana nggak menangis air mata teman-teman? Buku ini kayak surat cinta, nama itu yang kita panggil, nama itu yang kita rindukan. Sekarang kita lagi meniti kisah demi kisahnya. Di mana kisah yang sering kita dengar di Taif, ternyata ada kisah di balik itu. Ada seorang budak yang namanya Adas, ternyata itu mendapatkan hidayah karena melihat Rasulullah yang begitu luka di sana, mengurus lukanya. Artinya kisah-kisah ini kisah-kisah cinta, kisah-kisah seorang kekasih yang sering kita namanya kita panggil-panggil, dan kisah ini sedang kita baca. Ya, ayo teman-teman nikmati kisah-kisahnya di buku ini, dan kami yakin ini menjadi luah rindu dari kita. Kita makin terbayang Rasulullah seperti ini. Saat kita Allahumma sholli ala sayyidina terbayang Rasulullah seperti ini. Dan buku ini hanya setetes dari lautan akhlak Rasulullah. Ya, artinya setelah dari ini, ayo kita pelajari buku-buku yang lain. Banyak buku-buku Samail Muhammad. Ini pintu gerbang lah. Kalau buku yang tebal-tebal itu mungkin susah bacanya. Buku ini dulu lah yang gampang, tipis. Mungkin sejamnya habis. Dan minimal kita punya bahan dasar. Saat kita sholat, kita ingat Rasulullah. Selanjutnya bisalah kita bawa ke buku-buku yang lain yang lebih tebal, lebih hebat. Insya Allah ini pintu masuk aja teman-teman. Hanya setetes dari lautan indahnya akhlak Rasulullah. Insya Allah.